Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman Mas Wahid. Pagi ini teman-teman Mas Lutfan sama Bang Didot sama Om Iris nanti mau pengecekan. Yang pertama di Purworejo unitnya Innova atau malah Altis ya. Altis Purworejo, Altis 2008 TV. Beberapa kali kita kesulitan untuk dapat tipenya, platnya plat bebas sebenarnya. Alhamdulillah di Purworejo ada target, dan kebetulan juga ada pesanan Mas Saifullah Kalimantan Barat, unitnya Innova V manual. Innova V manual itu jarang banget di pasaran teman-teman, karena rata-rata itu V ya matic. Ini V manual untuk nanti mobil impiannya ini untuk menyambut anak yang pertama, putra yang pertama. Jadi semoga ini deal Innovanya Mas Saifullah sama sama Altis V itu pesanan Mas Budi. Tolong aku. Kalau bisa memang ada pengecekan X-Gear, yang mana X-Gear itu perburuan yang kemarin Frit itu jadi satu ya Om Gofur, tapi X-Gear-nya nggak bisa dicek, dia hilang. Ini ada lagi menghilang kan kontak. Piye Bang Didot ceritanya X-Gear? Menghilang, orangnya sibuk karena bekerja. Jadi belum bisa dicek karena orangnya sibuk, dan ini alhamdulillah kemungkinan nanti kalau setelah satu arah ya Purworejo ke Kulon Progo bisa mampir di daerah Jogja. Jadi intinya biar nggak kepanjangan, di Purworejo ngecek dua. Purworejo satu, Kulon Progo Kulon Altis, Innova V manual, dua-duanya deal, dibawa ke arah Jogja X-Gear. Semoga lancar. Amin. Teman-teman, kembali lagi di Berburu Mobil Impian. Meskipun kali ini saya tidak turun langsung ke lapangan, tapi misi harus tetap jalan. Hari ini saya menugaskan Mas Lutfan dan Bang Didot untuk tancap gas ke arah selatan. Titik pertama kita sampai di Purworejo, kota kelahiran istri tercantikku, untuk melihat Innova V manual. Tapi baru juga sampai, insting tim hunter langsung bicara. Unit ini kan upgradean dari 2010 menjadi 2015. Ini kan jadi baru. Jadi ini ada beberapa yang agak ada tambahannya, kayak contoh di sini kan ini ada tambahannya ini ada tambahan untuk bumper yang sini yang depan itu ada tambahannya, bukan plug and play tapi ada beberapa yang ditambah. Tapi sih aman kalau bekas maka itu aman, nggak ada. Cuman memang ada beberapa tambahan part yang agar bumpernya nggak goyang-goyang itu ada. Jadi kelihatan maksudnya kelihatan agak ada kayak kayak bekas latan. Sebenarnya nggak lata, cuman ini ada tambahan aja, tambahan plat untuk pemasangan bumpernya saja. Lanjut di posisi dashboardnya masih ya lumayan bersih sih, cuman agak kotor-kotor. Terus lacinya ini masih normal, soalnya Innova tuh sering lacinya tuh pada rusak, nggak bisa dibuka. Nah, atas bawah masih normal semua. Kisi-kisi masih bagus, yang depan ini juga bagus, cuman warnanya berbeda ya. Ini hitam, yang bawah sana sama sini coklat. Penyakitnya pada Innova satu ini, kisi-kisinya somplak semua. Ini juga somplak semua, dan belakang ini juga somplak yang ini. Plafon sarung-sarung aja. Untuk sebenarnya ini cover ya. Luar olinya masih ada. Nah ini dia. Nah, olinya masih ada toh. Nih, kelihatan. Ini cover. Oke, lanjut yang lain. Ya oke, teman-teman, untuk
barusan ngecek apa namanya Innova yang V 2010, tapi kan dia sudah upgradean. Nah, ternyata di upgradean itu kan memang kapnya memang sudah, kap mesinnya sudah gantian, cuman ada bekas sundulnya seperti itu, sudah repair yang sebelah kanan berarti ya, dan sama afronnya juga sudah repair, udah buatan, sudah di apa namanya, sudah didempul dan dempulnya kelihatan retak-retak seperti itu, cuman diakali lagi dengan dicat ulang untuk afronnya seperti itu. Tapi ya kita sudah pindah mau ke lokasi yang lain lagi karena ya sudah ada bekas sundulnya, maka kita harus balik Baik. kanan, dan balik kanan juga karena kita nggak mau mengambil unitnya seperti itu. Kalau yang belakang sih aman, kondisi unitnya sih yang belakang aman ya, itu cuman yang kita sayangkan yang depan aja. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Lanjut Lanjut kita lanjut pengecekan Altis 2008 di Kutoarjo ini. Purworejo. Di Purworejo. Purworejo, tapi tepatnya itu Kutoarjo sebenarnya, cuman ininya kabupatennya Purworejo seperti itu. Mari kita berjalan dan lanjut. Masa dulu aku rada lemes loh, makanya mundur aku neng kowe. Perburuan berlanjut masih di area yang sama. Tim bergeser ke sebuah Toyota Altis tipe V tahun 2008. Jujur saja, unit yang satu ini bikin tim kami optimis. Nih teman-teman, kalau ngecek kalau nggak bisa balikin lagi, nah itu ini harus dicek, dibuka. Ketika buka harus dikembaliin lagi seperti semula. Oke teman-teman, ini kita posisi ada di Purworejo untuk pengecekan unit Altis tipe V 2008 Matic. Kita scan dulu ya mas ya. Sama sekalian cek suhu pada AC. Oke teman-teman, ini kita proses scan. Ini tipenya keluar semua ya, Corolla tahun 2008 dengan KM 131242 sesuai dengan yang di sini. Untuk kondisi setirnya ini masih lumayan bagus, yang bawah itu masih jeruk ya sini, cuman atasnya ini agak aus. Ini juga aus semua, ini agak jeruk, ini aus. Untuk kondisi dashboardnya aman, bersih, cuman ini kayaknya ini cover teman-teman, lihat nih kayak gembul-gembul gini. Harusnya tuh nggak kayak gini, harusnya tuh empuk dia teksturnya, dan mohon maaf nggak harusnya nggak gembul ini, harus terikat sama bawahnya itu loh, indikasinya cover. Terus untuk ininya mungkin bekas lem ya itu dulu ya. Untuk kisi-kisi aman semua, nggak ada yang pecah. Ini juga aman semua. Terus untuk suhu AC-nya posisi di angka 6,3 dingin AC. Untuk handle transmisinya agak cuil-cuil ya, ini cuil. Handle handremnya masih jeruk. Untuk di joknya itu penamanya pecah-pecah ya, wajar sih karena kulit juga pecah-pecah. Mirrornya yang kanan bisa, oke yang kiri tuh bisa semua. Power windows kanan bisa, kiri bisa, terus belakang tuh ini juga bisa. Oke, lampu nyala semua, ini nyala semua kayak yang mati. Oke lanjut untuk audio.
bisa normal semua. Untuk handle apa tombol di setir bisa ya, tuh bisa semua. Oke, untuk selanjutnya hasil scan-nya. Untuk hasil scan di ICM engine and ICT ini ada yang merah dulu, kalau dia hijau berarti normal, tidak ada malfungsi ya. Untuk lainnya sini hijau semua, tidak ada bermasalah. Coba kita start. Yang satu hilang, tinggal AC-nya tadi nggak hilang. Coba lagi, coba Infomeri. Nah, berarti AC-nya ini mungkin ada waktu proses servis AC-nya kah, ada bahasanya tuh ya, mungkin cuma coket-coketnya aja ya. Soalnya di sini suhu AC-nya itu dingin di 6,1 itu. Oke, kalau untuk kodenya sih, nah tadi kita cari kodenya solar sensor circuit, berarti ada sensornya ya, mungkin yang bahasanya itu bermasalah. Semoga aja nggak terlalu bermasalah sih, karena di sini AC-nya dingin normal. Oke, itu aja. Kondisi sangat istimewa, interior segar, dan mesinnya pun sangat sehat. Ini adalah kriteria unit yang sangat kami rekomendasikan. Tapi inilah dinamika di lapangan. Terkadang unit yang menurut tim kami oke, pembeli masih ingin mencari opsi pembanding lainnya. Padahal cari Altis dengan kondisi seprima ini susahnya minta ampun. Tapi ya sudah, kita hargai keputusan pemesan dan lanjut ke target berikutnya. Matahari mulai terbenam saat tim sampai di Jogja untuk melihat target terakhir, Livina X-Gear 2008 Matic. Secara bodi sebenarnya masih aman, tapi pas masuk ke area teknis, PR-nya mulai kelihatan. Maklum sudah hampir 20 tahun. Oke teman-teman, masih berlanjut pengecekan ini Livina X-Gear. Kondisi unitnya ini pakai senter ya. Suhu AC-nya 8,5, dingin ya kelihatan. Terus untuk kondisi dashboardnya wajar pemakaian, ini lihat beret-beret. Terus ini agak aus, faktor usia juga ya. Untuk head unitnya ini masih ori. Terus untuk kisi-kisinya masih bagus semua. Nah ini tidak ada yang latai. Terus ini juga aman. Terus ini juga aman semua. Untuk kondisi setirnya jangan nih, aus pemakaian mas, wajar ya mas ya, pemakaian ausnya. Nih dalam juga aus, cuman ada bagian yang masih menjeruk. Nih terus untuk daerah sini masih jeruk semua, ausnya buat sini ini juga. Oke, untuk handle-nya aus teman-teman, faktor usia juga ya, juga aus, tapi ini memang karakternya aus. Cuman kalau ini emang seharusnya tuh warnanya sama ini, apa namanya, krem, jadi hitam. Oke, untuk AC normal semua. Oke, bisa semua. Untuk audio kita coba dulu. Nah ini Hidup kita bisa adalah cerminan yang kita pikir kita semua ya. Oke, untuk KM-nya 142573. Terus untuk apa ini ya, lampu masih nyala teman-teman ya. Nah nyala. Untuk kondisi plafonnya agak kotor ya teman-teman, ini dan udah ini. Terus normal, gak ada yang sobek, ini dikit doang, wajar pemakaian. Ini wajar pemakaian juga, tapi belum ada lampunya ya karena tipe X-Gear. Oke, kaca aman semua, tiada yang retak, tiada yang senet pun tidak ada, aman semua dan masih ori. Untuk hasil scan teman-teman bisa dilihat, engine normal,
BCM normal, airbag normal, airbag normal, transmission normal. Dalam arti transmisi matic ini ya tidak ada yang bermasalah. PPDM sama IPS aman semua. Kalau yang hitam ini berarti di mobil ini belum tersupport dengan fitur-fitur ini, entah ABS, intelligent key, review kamera, dan spring kamera belum ada ya. Oke, cukup teman-teman. Oke. Oke teman-teman, sekarang pukul 9 pas, posisi di Jogja ini. Untuk hasil dari pengecekan Altis tadi yang tipe V2008 teman-teman, unit itu bagus, aman lah, aman banjir. Terus untuk kondisi unitnya itu minus pemakaian wajar dengan tahun 2008. Jadi dari kesimpulan tadi yang Altis yang tipe V2008, unit itu aman, nggak ada bekas bekas banjir. Cuman dari pemesannya minta opsi, dalam arti minta perbandingan yang lainnya dulu teman-teman. Nah jadinya tadi kita tinggal ke Jogja untuk pengecekan Livina S Gear tahun berapa bang? 2008. 2008 Matic. Dan ini tadi pengecekannya aman lah, aman banjir semua. Cuman minusnya itu minus pemakaian sama ada rembesan dikit di mesin. Terus apa lagi tadi bang? Ada indikasi koil Ada bocor. ada indikasi koilnya Tapi bocor. entah yang nomor Berapa kita nggak berapa tahu. nggak tahu. Soalnya tadi waktu kita coba nyalain, kita pandang sebentar itu tiba-tiba stasionernya itu turun kayak derdok gitu loh. Dan yang ketiga itu buat bahan pertimbangan kita itu tadi ada indikasi sih teman, kita masih mengindikasikan ya antara engine mounting atau maticnya, karena posisi waktu di R itu aman, cuman posisi dari N ke D itu agak jeduk sedikit. Makanya tadi kita di laporan tuh antara engine mounting atau maticnya. Kita serahkan lagi ke pemesan, yang penting kita ada laporan apa adanya sama pemesan, nggak ada yang ditutupin, semuanya los, laporan ke pemesan. Kembali lagi keputusan di pemesan. Oke teman-teman, ini kita lanjut pulang aja dulu. Soalnya kalau nunggu laporan dari Mas Agus mungkin terlalu lama ya dan terlalu kemalaman. Jadi kita tinggal dulu, nanti kalau seandainya pun pemesan mau, ya kita dengan hubungi lagi penjualnya gitu, entah penjual dari Altis atau dari Nissan Livina S Gear tadi. Oke teman-teman, kita tim PMI selalu ikuti perburuan tim PMI Jateng. Di lain waktu lagi kita berlanjut lagi nanti bang ya. Oke siap, kita lanjut pulang dulu. Semangat harus berburu X Gear. Oke yuk lanjut. Misi hari ini akhirnya harus kami sudahi di Jogja, mengingat waktu sudah larut malam dan kondisi unit terakhir masih menunggu keputusan pembeli. Tim memutuskan untuk kembali ke Semarang. Inilah realita di lapangan. Tidak setiap hari kita pulang membawa unit, tapi yang terpenting bagi kami adalah menjaga kepercayaan tiap pemesan dengan tetap memberikan penilaian sejujur-jujurnya. Terima kasih sudah menonton keseruan Tim Hunter kali ini. Saya Wahid, pamit undur diri. Sampai jumpa di perburuan selanjutnya.